Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Sabila Jati dari kelas 5A ingin mempresentasikan proposal saya. Sebelum kita mulai presentasi ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang diberikannya sehingga kita masih berada di sini dengan nikmat yang berlimpah. Nah, saya berharap proposal ini akan bermanfaat bagi kedepannya. Silahkan disimak. Nah, pada hari ini saya ingin mempresentasikan proposal saya pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif di bawah dosen pengampu saya yaitu Bapak DRS Joko Subagio MPD. Di sini judul proposal saya yaitu investigasi kemampuan berpikir kritis siswa kelas 10 materi SPLDV melalui media pembelajaran jarak jauh atau Zoom meeting di masa pandemi COVID-19. Nah, mengapa saya memilih judul ini? Saya akan menjelaskannya pada latar belakang pada bab 1 pendahuluan. Nah, di sini judul saya dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang akan saya jabarkan di sini. Yang pertama yaitu dampak COVID-19. Dampak COVID-19 yaitu yang paling dirasakan oleh pelajar Indonesia adalah di mana bergesernya kegiatan pembelajaran langsung menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, apakah pembelajaran jarak jauh itu? Nah, PJJ itu adalah proses pelajaran mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 31. Nah, di sini PJJ kegiatan pembelajarannya yaitu menggunakan media pembelajaran online. Saya memilih berdasarkan aplikasi video virtual yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting itu adalah sebuah layanan video virtual yang didirikan oleh Eric Yuan yang diresmikan tahun 2011. Nah, di sini Zoom Meeting cocok untuk pembelajaran karena dengan aplikasi ini kita dapat berkomunikasi dengan lancar pada siapapun menggunakan layanan video ini. Nah, selanjutnya, pada pembelajaran matematika, siswa diharapkan memiliki pemikiran kritis. Karena berpikiran kritis itu mampu untuk memecahkan soal, yaitu yang berbentuk high order thinking skill atau HOTS. Dalam memecahkan persoalan itu dibutuhkan perumusan masalah serta alasan dan analisis masalah yang tepat, sehingga siswa dapat mengasah pemikirannya sendiri. Sehingga judul ini didasarkan karena saya tertarik ingin melihat bagaimanakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa melalui media pembelajaran Zoom meeting ini khususnya dalam materi kelas 10 yaitu sistem persamaan dua variabel atau SPLDV. Nah, kenapa materi SPLDV? Karena materi ini ada di semester 2. Nah, karena agar siswa bisa memecahkan persoalan SPLDV ini, siswa bisa melihat kembali materi-materi di semester sebelumnya. Selanjutnya, ada identifikasi masalah yang layak dari latar belakang, yaitu yang pertama, apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi SPLDV. Yang kedua, yaitu bagaimanakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi SPLDV melalui media Zoom. Yang ketiga, apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa meningkat dibandingkan dengan pelajaran tatap muka langsung? Nah, yaitu batasan selanjutnya yaitu batasan masalah yaitu fokus masalah yang akan dibahas. Yang pertama ada pembahasan yaitu materinya sistem SPLDV. Yang kedua, penelitian menggunakan Zoom meeting. Yang ketiga yaitu penelitian melihat perkembangan siswa kemampuan berpikir kritis siswa melalui media Zoom. Nah, yang keempat, penelitian melihat perkembangan berpikir kritis matematis siswa berkaitan dengan bagaimana cara siswa menyelesaikan soal tersebut dan melihat hasil akhirnya. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu berkaitan dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah pembelajaran jarak jauh dapat menumbuhkan kemampuan kritis matematis siswa melalui media pembelajaran Zoom meeting khususnya pada materi SPLDV kelas 10. Selanjutnya ada manfaat dari ini yaitu bagi guru agar dapat membantu dan mengawasi siswa untuk menumbuhkan berpikir kritisnya di tengah PJJ, yaitu siswa agar mampu untuk mengasah lagi mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya khususnya dalam materi SPLDV ini. Jadi mahasiswa pendidikan matematika yaitu dijadikan sebuah pengajaran agar kedepannya bisa lebih luas untuk mendidik siswa-siswa secara pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua adalah bab 2 kajian teori. Yang pertama yaitu ada kemampuan berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis yaitu dalam Fisher 2009
Satu, pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penilaian yang logis. Yang kedua, keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. Nah, bisa kita simpulkan berpikiran kritis yaitu kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu ide atau informasi dan membuat keputusan didasarkan oleh bukti yang valid. Nah, di sini kriteria indikatornya yaitu ada ada elemen dasar disingkat PRISCO, yaitu fokus, reason atau alasan, inference atau inferensi, situation atau situasi, clarity itu mengembangkan alasan, dan overview meninjau kembali dan mengecek kembali. Nah, di sini kesimpulannya adalah mengapa siswa perlu berpikir kritis. Di sini berpikir kritis adalah berperan penting karena pada dasarnya pembelajaran matematika dibutuhkan kemampuan daya pikir yang tinggi agar mampu menyelesaikan sebuah permasalahan dalam matematika tersebut. Di sini bagaimana cara mengatur pemikiran kritis siswa? Nah, di sini bisa dilakukan oleh guru dengan cara menilai atau mengamati bagaimana caranya siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika tersebut. Nah, yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh. Nah, pengertian jarak jauh sendiri adalah di mana aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di rumah masing-masing menggunakan perangkat teknologi yang tersedia. Dengan kata lain, pembelajaran ini bersifat daring atau dalam jaringan. Di sini ada tujuan PJJ, yaitu untuk membantu mengambil keputusan yang tepat untuk memulai dan melaksanakan pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan arti di sini PJJ ini adalah solusi alternatif yang bisa dilakukan agar di mana keadaan wabah COVID ini. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi orang tua, guru, murid untuk berdaya belajar dalam menghadapi situasi darurat akibat wabah virus corona. Yang terakhir, memastikan anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Jadi kesimpulannya adalah mengapa perlu diadakan PJJ? Di sini dimaksudkan agar terhindar dari virus COVID-19. Dan di sini guru, siswa, serta orang tua diajak saling membantu menghasilkan sebuah pembelajaran yang lancar dan dapat memberikan pengaruh atau pengalaman belajar yang bermakna pada kemampuan siswanya. Di sini selanjutnya ada media pembelajaran online. Nah, di sini guru adalah sebagai komponen yang penting dalam menciptakan proses pembelajaran, artinya sebagai perancang pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, evaluator pembelajaran. Nah, di sini perancang pembelajaran yaitu guru harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, karena di sini sedang keadaan COVID-19, di sini kita menggunakan media pembelajaran online, yaitu berbentuk video virtual bernama Zoom Meeting. Nah, mengapa harus Zoom Meeting? Nah, Zoom Meeting ini memiliki fitur yang baik, yaitu dengan menggabungkan konferensi video, obrolan online, pertemuan online, dan menggunakan Zoom ini dapat memudahkan guru dalam mengawasi siswa-siswa. Lalu, apa keunggulan Zoom Meeting ini? Nah, di sini penempatan siswa itu setara, serta tidak perlu khawatir dengan penjelasan yang tidak terdengar atau tidak terlihat, dan menyebabkan siswa dapat menulis di buku catatan dengan jelas. Serta ada juga fitur merekam video, jadi jika siswa ada berhalangan untuk hadir, video dapat terekam untuk dilihat kembali. Selanjutnya, hubungannya adalah nah, melalui media pembelajaran online ini, di mana akan dilakukan pada aplikasi Zoom, guru akan menilai bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam pelajaran jarak jauh ini dengan cara melihat hasil belajar siswa dalam materi sistem persamaan dua variabel atau SPLDV. Selanjutnya adalah SPLDV atau sistem persamaan dua variabel. Di sini pengertiannya adalah persamaan dua variabel yang terdiri dari variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, contohnya yaitu seperti 6x tambah 5y, yaitu x dan y itu adalah dua variabel. Nah, di sini penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sangat berguna. Biasanya permasalahan ini diselesaikan dengan soal cerita dan digunakan dan diselesaikan dengan menggunakan kalimat matematika. Nah, contohnya yaitu adalah menentukan selisih umur seseorang. Yang terakhir adalah bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu di sini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan berpikir kritis siswa melalui media pembelajaran online berupa Zoom Meeting di masa pandemi ini. Lalu di sini tempat dan waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan di SMA Monis Bekasi. Dan waktunya yaitu pada bulan Desember 2020 sampai pada Januari 2020 di kelas 10 IPA 2. Populasi dan sampel. Nah, di sini populasi penelitian yaitu menurut Arifunto 2002, yaitu populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Di sini saya memakai siswa kelas 10 yang terdaftar aktif di SMA Muhammadiyah 9 Bekasi. Nah, sampel penelitian itu artinya
Menurut Jarwanto 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Nah, di sini sampel yang saya gunakan adalah kelas 10 IPA 2 SMA Muhammadiyah Semen Bekasi. Dari 30 siswa, saya akan mengambil 12 siswa untuk diteliti. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu pertama ada metode observasi, digunakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, yaitu tujuannya untuk sejauh mana cara berpikir siswa dalam memecahkan persoalan melalui aplikasi Zoom ini. Yang kedua adalah metode wawancara, di mana wawancara dilakukan sebagai dari pihak wawancara dan diwawancarai, yaitu tujuannya untuk mengetahui berbagai siswa dalam menyelesaikan masalah matematika serta bagaimana kesulitan atau mudahnya belajar secara jarak jauh. Yang ketiga yaitu metode tes tertulis, di mana dalam Zoom diberikan pemahaman serta bertatap muka serta diberikan tes pemahaman terlebih dahulu agar siswa paham apa yang dikerjakan. Tujuannya yaitu adalah mendapatkan sejauh mana hasil belajar dengan menggunakan aplikasi ini. Yang kelima adalah instrumen penelitian, yaitu lembar observasi. Tujuannya adalah mengamati bagaimana cara berpikir siswa dalam menyelesaikan sebuah persoalan matematika melalui hasil belajarnya. Yang kedua adalah pedoman wawancara. Wawancara tadi seperti yang di atas untuk mengetahui bagaimana berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika, serta bagaimana kesulitan atau mudahnya belajar secara jarak jauh. Yaitu ketiga lembar tes tertulis tujuannya yaitu memperoleh data tentang kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis data observasi untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajarnya dengan menggunakan aplikasi Zoom ini. Nah, yang kedua analisis data soal tes kemampuan kritis dilakukan oleh dua cara, yaitu memeriksa atau mengoreksi hasil dari tes tertulis tersebut dengan kunci jawaban yang dibuat oleh sang peneliti. Yang kedua, mendeskripsikan cara berpikir kritis siswa sesuai dengan indikator-indikator yang berlaku. Yang ketiga, yaitu analisis data wawancara. Di sini yang pertama dilakukan oleh reduksi. Nah, reduksi itu dengan cara membuat ringkasan atau mengkode menelusuri tema. Nah, tujuannya untuk lebih menyederhanakan data yang sudah diperoleh sehingga akan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data itu pendeskripsian kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Yang tiga, penarikan kesimpulan. Nah, tujuannya untuk mengetahui bagaimana hasil akhir dari kemampuan berpikir kritis siswa melalui media pembelajaran online ini. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya sadar proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kurang lebihnya mohon maaf. Semoga proposal ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.